Selamat datang di channel YouTube ini. Indonesia, sebuah bangsa dengan potensi ekonomi yang luar biasa, kini berdiri di ambang transformasi besar. Di tengah cita-cita Indonesia Emas 2045 yang ambisius, pondasi keuangan negara menjadi sorotan utama. Bagaimana negara akan membiayai lompatan monumental ini? Sebuah gagasan reformasi kelembagaan penerimaan negara telah mengemuka menjadi salah satu agenda prioritas di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau bahkan Kementerian Penerimaan Negara kini mengambil momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah mencatat, kekuatan suatu bangsa sangat bergantung pada kapasitas fiskalnya. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan target seperti peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju dan penurunan kemiskinan menuju 0%, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kisaran 6% hingga 7% per tahun. Angka ini mustahil tercapai tanpa ketersediaan anggaran yang masif dan stabil. Selama ini, pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak, dinilai belum optimal. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2021, misalnya, hanya sekitar 9,1% dari PDB, jauh di bawah potensinya yang diperkirakan 16%. Bandingkan dengan target ambisius Prabowo Subianto, yaitu mencapai 23% dari PDB pada tahun 2029. Ini bukan sekadar perbaikan inkremental, melainkan sebuah lompatan kuantum yang menuntut perubahan drastis. Persepsi urgensi ini juga lahir dari ketidakpuasan mendasar terhadap efektivitas dan efisiensi sistem penerimaan negara saat ini, khususnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rencana pembentukan BPN dapat diartikan sebagai pencarian solusi kelembagaan yang lebih radikal, bukan sekadar penyesuaian parsial. Visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 adalah landasan bagi setiap kebijakan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam konteks penerimaan negara, visi ini diterjemahkan dalam target yang sangat spesifik dan ambisius untuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Target utama yang sering digaungkan adalah peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga mencapai 23% pada tahun 2029. Untuk mencapai ini, pemerintah mengidentifikasi adanya kesenjangan administrasi dan kesenjangan kebijakan sebagai penyebab rendahnya pendapatan negara. Kesenjangan administrasi merujuk pada inefisiensi sistem, kualitas SDM, dan proses bisnis. Sementara kesenjangan kebijakan menunjuk pada celah hukum atau desain kebijakan yang belum optimal. Pembentukan BPN diproyeksikan mampu mengatasi kedua kesenjangan ini secara lebih fundamental. Selain target rasio 23% PDB, BPN juga dicanangkan untuk meningkatkan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu target kuantitatifnya adalah penambahan 90% wajib pajak baru melalui ekstensifikasi pada tahun 2029. Angka ini sangat agresif, menyeratkan potensi penyasaan sektor informal dan UMKM. Infografis berikut merangkum target utama dan indikator kinerja BPN. Target-target ini menggarisbawahi bahwa BPN bukan sekadar perubahan struktural, melainkan didorong oleh hasil yang jelas dan terukur. Wacana struktur BPN mengarah pada lembaga yang sangat strategis. Terdapat usulan konkret agar DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilebur menjadi satu entitas baru, BPN, yang akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Model ini sejalan dengan konsep Semi-Autonomous Revenue Authority atau SARA yang diadopsi banyak negara. Penggabungan fungsi pajak dan bea cukai akan menciptakan super body di bidang penerimaan negara, berpotensi meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Namun, konsentrasi kewenangan sebesar ini juga meningkatkan resiko penyalahgunaan wewenang, sehingga mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat mutlak diperlukan. Presiden Prabowo Subianto telah merinci 3 tahap awal penataan kelembagaan ini dalam 5 tahun ke depan. 1. Perencanaan dan persiapan, mencakup reformasi administrasi dan proses bisnis. 2. Internalisasi tata kelola atau sistem baru,
fokus pada penguatan sistem kerja baru. 3. Implementasi menyeluruh, penerapan penuh sistem baru dengan review berkelanjutan. Keseriusan pemerintah juga tercermin dari penunjukan Dr. Hadi Purnomo sebagai penasihat khusus Presiden bidang penerimaan negara pada Oktober 2024. Figur ini, dengan rekam jejak panjang di DJP, diharapkan memimpin perancangan ulang sistem dan proses bisnis BPN. Mari kita lihat perbandingan struktur DJP saat ini dengan usulan BPN. Pembentukan BPN telah mendapatkan landasan awal melalui pencantuman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Namun, RPJMN bukanlah undang-undang. Implementasi BPN, terutama jika melibatkan pemisahan DJP dan DJBC dari Kementerian Keuangan, hampir pasti akan memerlukan amandemen atau penggantian beberapa undang-undang kunci. Undang-undang yang berpotensi terdampak antara lain, Undang-Undang Keuangan Negara atau UU Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU Nomor 20 Tahun 2023. Proses legislasi di DPR untuk mengubah undang-undang fundamental ini akan memakan waktu dan melibatkan dinamika politik yang kompleks. Menariknya, putusan Mahkamah Konstitusi pada awal 2024 yang menolak uji material terkait pemisahan DJP justru memberikan ruang diskresi luas bagi pembentuk undang-undang. MK menyatakan bahwa desain struktur organisasi kementerian dan lembaga negara merupakan ranah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Artinya, MK tidak melarang pemisahan DJP, melainkan menegaskan bahwa perubahan tersebut adalah domain legislatif. Pembentukan BPN membawa serangkaian implikasi signifikan. Potensi manfaat yang akan diperoleh adalah 1. Peningkatan profesionalisme pegawai. Diharapkan melalui remunerasi yang lebih kompetitif dan fleksibilitas manajemen SDM. 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran. BPN dapat merespons kebutuhan operasional lebih cepat. 3. Integrasi proses bisnis, penyederhanaan alur kerja dan sinergi data. 4. Peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Otonomi dari intervensi politik diharapkan meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela. 5. Penanggulangan korupsi. Remunerasi yang lebih baik dan pengawasan ketat dapat meminimalkan insentif korupsi. 6. Peningkatan kualitas layanan dan penanggulangan penghindaran atau penggelapan pajak. Fokus yang lebih tajam dan sumber daya terarah. Sedangkan potensi tantangan dan risikonya adalah 1. Dukungan dan komitmen politik. Diperlukan komitmen kuat, terutama dari Presiden dan Menteri Keuangan, karena potensi resistensi institusional dari Kementerian Keuangan sangat besar. 2. Perubahan undang-undang yang kompleks. Proses legislasi di DPR akan memakan waktu dan melibatkan dinamika politik. 3. Perubahan budaya kerja ASN. Transformasi mindset dan etos kerja dari birokrasi tradisional ke arah yang lebih profesional dan adaptif. 4. Risiko abuse of power. Jika otonomi besar tanpa diimbangi pengawasan eksternal yang kuat. 5. Tidak otomatis meningkatkan tax ratio. Pengalaman di banyak negara menunjukkan hasil yang beragam. Faktor lain seperti kondisi ekonomi makro dan budaya pajak juga krusial. 6. Biaya transisi dan reorganisasi, termasuk potensi dampak pada kesinambungan layanan dan implikasi SDM. 7. Kesulitan koordinasi, terutama antara BPN dan Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal jika demarkasi tidak jelas. Model Semi-Autonomous Revenue Authority atau SARA telah diadopsi banyak negara seperti Amerika Serikat atau IRS, Tiongkok, dan Selandia Baru. Tujuannya umum, yaitu meningkatkan efisiensi,
mengurangi intervensi politik, dan mengoptimalkan penerimaan. Namun studi menunjukkan hasil yang beragam. Tidak ada bukti konklusif bahwa SARA secara universal lebih unggul dalam meningkatkan penerimaan dibandingkan model konvensional. Keberhasilan SARA sangat bergantung pada faktor kontekstual dan komitmen politik. Pengalaman internasional ini mengajarkan bahwa tidak ada model SARA yang bisa diadopsi secara copy-paste. Indonesia harus cermat memilih elemen yang sesuai dengan konteks politik, hukum, dan sosial budaya domestik. Wacana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan bukanlah hal baru di Indonesia. Setidaknya sejak 2015-2016, gagasan ini sudah muncul. Kegagalan di masa lalu seringkali disebabkan oleh kompromi politik. Kasus-kasus besar yang melibatkan oknum pegawai pajak, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo, juga sering memperkuat dorongan reformasi kelembagaan yang lebih mendasar. Keberhasilan BPN tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada beberapa pilar reformasi pendukung. 1. Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex System atau PSIAP. Ini adalah inisiatif transformasi digital fundamental untuk modernisasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Manfaatnya meliputi efisiensi operasional, peningkatan kepatuhan, dan kualitas layanan. Cortex adalah tulang punggung teknologi vital bagi BPN. Namun permasalahan teknis dan kendala implementasi yang dilaporkan harus segera dituntaskan. Migrasi data masif dari sistem lama ke Cortex juga beresiko tinggi dan memerlukan perencanaan matang. 2. Reformasi sumber daya manusia atau SDM dan birokrasi. BPN diharapkan menarik pegawai profesional dan berintegritas dengan remunerasi lebih baik dan pengelolaan SDM yang fleksibel. Selain remunerasi, transformasi mindset dan budaya kerja sangat krusial. Pegawai harus berorientasi pelayanan, penegakan hukum yang adil dan adaptif terhadap teknologi. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan, pengembangan kepemimpinan dan sistem manajemen kinerja. Fleksibilitas SDM di BPN berpotensi menjadi percontohan reformasi sektor publik. Wacana BPN memicu beragam pandangan. Ekonom dan akademisi. Ada skeptisisme dari Indef yang menekankan pentingnya peningkatan daya beli masyarakat, bukan hanya BPN. Pratama Institute juga menyarankan fokus pada perbaikan fondasi sistem perpajakan yang sudah ada. Namun, di Prakarsa, mendukung penuh pembentukan lembaga penerimaan negara independen untuk optimalisasi kinerja dan kepercayaan publik. Studi ADB Institute mengakui potensi SARA, tetapi menekankan bahwa fungsi perumusan kebijakan fiskal harus tetap di Menteri Keuangan. DPR, sikapnya ambivalen, pernah kandas karena kompromi politik. Namun, DPR juga konsisten mendorong DJP meningkatkan penerimaan. Kementerian Keuangan, secara historis, terdapat kesan menolak secara halus pemisahan DJP. Menteri Keuangan fokus pada reformasi internal DJP dan menjaga citra institusi. Dunia usaha, Kadin atau Apindo, bersikap hati-hati karena khawatir akan ketidakpastian, potensi tantangan sinkronisasi, dan pengelolaan keuangan yang tidak proporsional. Menariknya, ada pergeseran wacana dari Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Status kementerian memberikan bobot politik dan akses langsung ke presiden, serta potensi alokasi sumber daya yang lebih besar. Namun ini juga meningkatkan kompleksitas birokrasi dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Keuangan. Pembentukan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara adalah sebuah pertaruhan besar yang akan menentukan kapasitas fiskal Indonesia di masa depan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kepemimpinan politik yang kuat, desain kelembagaan yang kokoh, kerangka hukum yang solid, implementasi Cortex yang sukses, reformasi SDM yang menyeluruh, dukungan pemangku kepentingan, koordinasi yang efektif, dan manajemen perubahan yang cerdas. Ini bukanlah isu teknokratis semata,
melainkan isu yang sangat politis yang membutuhkan pengelolaan dinamika politik dan persepsi publik secara efektif. Saya berharap analisis ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas dan urgensi reformasi kelembagaan penerimaan negara di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa.